Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas materi alam ekologis Melayu Riau. Alam dan kearifan ekologis Melayu Riau. Baiklah, berbicara dalam alam Melayu, kita seperti berada dalam surga kebudayaan. Orang Melayu menjadikan segala sesuatu yang berada dekat dengan kehidupannya sebagai marwah yang telah terpahat dalam diri. Menjaga keseimbangan, menciptakan ikatan, juga bahkan menjalin hubungan harmonis dengan alam sekitar dan menjadi contoh di antara beberapa yang dekat dengan kehidupannya. Alam terkembang jadi guru adalah ingatan-ingatan ekspresi verbal maupun visual yang merujuk ke alam, mempresentasikan hubungan harmonis manusia dan komunitas dalam lingkungannya. Hal itu tergambar dalam berbagai aktivitas keekonomian orang Melayu atau masyarakat Melayu. Misalnya membuka ladang. Orang Melayu membuka hutan untuk berladang dengan dilakukan beberapa tahap yang sangat panjang. Selanjutnya adalah konsep kearifan orang Melayu. Secara etimologi, kearifan bermakna bijaksana, cerdik, dan pandai dalam melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan serta didasari oleh keilmuan. Kearifan orang Melayu terbentuk kecerdasan dan empirik melalui dialogis dengan alam dan gagasan-gagasan yang berkembang kemudian. Berkenan dengan pantang larang dalam dunia kehidupan orang Melayu selalu dihubungkan dengan adanya ancaman larangan karena adanya ancaman. Menghindari petaka adalah cara orang Melayu untuk menjaga pantang. Ketika melanggar pantang larang, orang Melayu percaya akan ditimpa petaka. Dalam merusak hutan misalnya, banyak petaka yang akan timbul. Selanjutnya itu ada ekologi dan proses kebudayaan. Ekologi merupakan faktor determinan setiap proses kebudayaan. Faktor-faktor ekologis itu diantaranya beroperasi dalam relasi. Pertama, kepatuhan referensial menimbulkan kebudayaan yang bergerak mengikuti ekologis yang given. Dapat dilihat dalam ekspresi-ekspresi kebudayaan yang menampilkan penerimaan terhadap alam semesta, sebagaimana adanya dipresentasikan dalam berbagai ritus pemujaan. Kedua, resiprokal wujud dalam alam lingkungan dieksplorasi, ditelisik, dibaca, dan diakrabi. Diposisikan sebagai tempat berbagi kognisi, emosi, dan keperluan-keperluan berbagi berkah. Alam terkembang jadi guru. Ketiga, objektif eksploitatif dalam lingkungan dijadikan objek suatu hal-hal yang memusat pada keperluan pragmatis manusia. Lingkungan ditempatkan sebagai sumber daya alam semesta. Selanjutnya, ekologis fisik di Riau. Pertama ada hutan. Hutan merupakan satu elemen penting dalam pembentukan kebudayaan masyarakat Melayu. Selain sebagai kebesaran yang Sang Maha Kuasa, hutan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk. Yang kedua yaitu ada tanah. Hutan dan tanah, dua istilah yang berkaitan dengan hak dan marwah masyarakat Melayu Riau. Jika martabat ini terganggu, maka terganggulah martabat empedunya. Selanjutnya yang ketiga atau yang C, itu sungai. Sungai dialiri 4 sungai besar, yaitu Sungai Kampar, Siak, Rokan, dan Kuantan atau Indragiri. Mobilitas orang Riau pada masa dahulu mengikuti jalur sungai. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu ada rawa. Tanah rendah yang umumnya di pantai, kanan dan kiri sungai, ada pula yang dekat tasik atau danau. Dalam rawa terdapat beberapa tumbuhan dan kayu-kayuan. Yang kelima itu adalah laut. Laut dapat didefinisikan sebagai kumpulan air asin yang banyak dan luas. Air yang menggenangi daratan atas, benua, atau pulau. Keanekaragaman hayati. Ada flora. Dalam kehidupan orang Melayu, pemeliharaan alam termasuk dalam berbagai ungkapan adat dan kebudayaan. Misalnya, pemeliharaan flora juga ada dalam karya sastra Melayu. Setelah ada flora, tentu ada fauna. Kehidupan seluruh hewan suatu habitat, daerah, atau strata geologi tertentu, atau dunia hewan. Selanjutnya ada alam dalam pandangan Melayu Riau. Alam sebagai ruang hidup sesama makhluk hidup. Dalam dunia Melayu, ruang kehidupan dikatakan sebagai saujana hamparan luas, sepepandangan mata jauhnya yang dijaga oleh rakyat yang dikungkung oleh negeri. Alam terkembang menjadi guru. Unsur penting wilayah adat Melayu Riau yaitu tanah itu sendiri dan hutan yang ada di tanah. Dengan sendirinya, pola ruang wilayah adat mengikuti unsur kosmologis wilayah.
yaitu tanah untuk kehidupan dan hutan tanah sebagai rumah bagi spirit kemelayuan atau marwah. Selanjutnya ada kearifan hubungan manusia dan alam. Orang Melayu hakikatnya hidup bersembari dengan alam lingkungannya. Orang Melayu menganggap alam bukan saja dijadikan alat pencari nafkah, tetapi juga berkaitan dengan kebudayaan dan kepercayaan. Dalam ungkapan Melayu, dikatakan bahwa kehidupan mereka amat bergantung kepada alam. Alam menjadi sumber nafkah sekaligus menjadi sumber unsur-unsur budaya. Kalau tidak ada laut, hampalah perut. Bila tak ada hutan, binasalah badan. Dalam ungkapan lain dikatakan, kalau binasa hutan yang lebat, rusak lembaga, hilang adat. Kebenaran isi ungkapan ini secara jelas dapat dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari teknologi tradisional yang diwariskan secara turun-menurun, tampak bahwa keseharian orang Melayu dari hasil laut dan hasil hutan. Selanjutnya ada kepatuhan. Wilayah adat kedatuan atau ulayat memiliki hutan di ujung negerinya yang disebut hutan simpanan dan hutan larangan. Kedua hutan ini sebagai penyangga negeri yang terdapat marwah dan jati diri. Yang kedua ada dialogik. Keterbukaan orang Melayu dalam menjaga lingkungannya telah berlangsung lama. Dialog antara manusia dengan lingkungannya tergambar dalam berbagai cara orang Melayu memanfaatkannya. Selanjutnya ada kearifan Melayu dalam pemanfaatan alam lingkungan. Pembagian ruang. Ruang kehidupan atau alam lingkungan orang Melayu sangat berbeda dengan konsep desa yang diterjemahkan negara Indonesia. Berdasarkan filosofi wilayah, adat pada umumnya terbagi 5 lanskap. Yaitu yang pertama tanah kampung, yang kedua tanah dusun, yang ketiga tanah peladangan, yang keempat wilayah pencadangan, yang kelima rimbo atau hutan. Selanjutnya ada ekologi sosial Melayu di Riau. Yang pertama landscape tempat hidup. Secara umum, tempat hidup orang Melayu terbagi dalam 3 landscape. Yang pertama yaitu pedalaman atau hulu, yaitu kawasan yang dihuni oleh kelompok-kelompok kecil dalam ikatan kekerabatan atau kekauman yang ketat dan terbatas. Yang kedua yaitu kampung, yaitu kawasan yang dihuni oleh berbagai kelompok kekerabatan atau kaum yang saling berinteraksi. Yang ketiga adalah bandar, yaitu kawan sosial yang bercampur, bukan hanya di dalam pengertian puak, tapi juga bangsa yang satu sama lain saling berinteraksi. Dari ketiga pembagian umum itu, kampung memainkan peran penghubung antara dua gejala, yaitu bandar dan pedalaman. Kampung menapis gejala-gejala bandar yang murni, menjadikan patokan budaya. A. Hulu. Makna hulu bertentangan dengan hilir yang bermakna ujung sungai. B. Melandang. Melandang dilakukan sebelum membakar. Pekerjaan ini adalah membersihkan kayu-kayuan dan dedaunan yang ada di tepi ladang atau di sisi hutan. Selanjutnya membakar. Dalam melakukan ini, orang Melayu cenderung melakukannya dengan melihat arah angin. Pada umumnya, ketika membakar, angin akan bertiup kencang. D. Memerun. Memerun adalah pekerjaan mengumpulkan sisa pembakaran yang masih berserakan. Bagian kayu yang lurus biasanya disusun tata berbentuk persegi atau galang. Sekian dan terima kasih. We sing and share.